Kami undang Wakil Ketua Dewan Pers, Bapak Hendy CH Bangun untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati unsur-unsur pimpinan daerah di Bandung dan Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Firly yang sudah berkunjung juga ke kantor kami di Dewan Pers. Jadi wajah saya dan wajah Pak Firly ini ada di kalender bulan Juni tahun 2021. Karena waktu itu kebetulan saya yang menerima. Pak Teguh Santosa dan Pak Mahmud dari pimpinan pusat JMSI, lalu rekan-rekan para ketua dan perwakilan JMSI dari seluruh provinsi di Indonesia yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers, yang pada hari ini tidak bisa hadir dan mewakilkan ke saya untuk menyampaikan sertifikat. Dengan adanya sertifikat itu, maka JMSI sah menjadi konstituen ke-11 dari Dewan Pers. Jadi untuk organisasi wartawan ada 4 Bapak-Bapak sekalian, anggota konstituen. Yang pertama adalah PWI, AJI, IJTI, dan PFI. Itu organisasi wartawan. Lalu ada organisasi perusahaan pers. Organisasi perusahaan pers ini sisanya, ya. Jadi yang paling tua itu SPS. Kemudian ada lagi namanya ATVSI, ya, untuk televisi nasional, dan ATVLI untuk televisi lokal. Kemudian ada PRSSNI untuk radio. Nah, kemudian pendatang baru. Nah, ini yang pendatang baru ini adalah organisasi media siber, yaitu AMSI, SMSI, dan sekarang JMSI. Ya, jadi kalau televisi hanya ada 2 organisasinya, ini media cyber ini atau media digital ini atau media daring ini ada 3. Ini tidak mengherankan karena sebagian besar media di Indonesia saat ini adalah media berbasis online. Jadi ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 40.000. Ya. Tapi kami sendiri dalam survei itu baru ketemu itu kira-kira 18.000. Nah, adanya 3 organisasi ini tentu saja akan membantu tugas Dewan Pers dalam tanda kutip penertiban, Pak Firly. Jadi kalau kami ada rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, ada komplain, itu 90% lebih itu tentang media cyber. Oleh karena itu, hadirnya JMSI tentu kami senang dan bahagia karena ikut menertibkan juga. Jadi media yang baik adalah media yang bergabung dengan organisasi. Nah, itu. Jadi dia dia menjadi anggota lalu dia bersedia untuk tunduk pada aturan-aturan yang ada. Kalau mereka tidak bergabung dalam organisasi, kita bingung juga, ya, karena tidak ada yang membina dalam tanda kutip. Nah, peran inilah yang sebetulnya kami harapkan dari JMSI sebagai anak baru. Nah, ini ya, anak baru wajah lama. Karena sebenarnya orangnya orang Kawakan, tapi organisasinya yang baru. Nah, kemudian tentu saja yang kami harapkan apa, ya, Dewan Pers ini sekarang sudah menyerahkan draft peraturan, nanti bentuknya bisa undang-undang, bisa bentuknya perpres atau apa, yaitu yang namanya publisher right, ya. Bagaimana kami berusaha melindungi hak-hak, ya, penerbit dalam hal ini bisa media cyber, media cetak atau media siaran, supaya mereka memperoleh penghasilan atas karya mereka yang dikutip, Pak. Ini seperti undang-undang hak cipta lagu, ya. Jadi kalau orang menyanyikan lagu di sebuah karaoke, nanti ada yayasan hak cipta itu mengutip. Itu nanti dikembalikan kepada para anggota. Nah, publish right yang sudah kami serahkan ke Menkominfo dan Menko Polhukam, ini akan mengatur hal-hal demikian. Sehingga perusahaan pers
yang mengeluarkan biaya operasional baik berupa gaji ya atau apapun fasilitasnya itu supaya mereka mendapatkan karya jurnalistik yang baik, yang kadang-kadang dikutip misalnya oleh Babe. Bapak Ibu sekalian pasti tahu Babe. Babe itu tidak jelas kelaminnya. Dia bukan media tapi isinya berita semua asal ngambil. Nah, ini nanti dengan asal ngambil itu maka yang diambil beritanya berhak entah berapa rupiah begitu. Nanti kalau undang-undang ini atau aturan ini sudah disahkan, maka akan ada badan ya, di mana badan itu akan menerima pendaftaran seperti tadi lagu itu. Sehingga nanti setahun sekali misalnya mereka akan memperoleh ya pendapatan dari berita-berita mereka yang dikutip. Nah, supaya beritanya bisa dikutip, maka tentu saja karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media-media ini harus yang berkualitas, yang memiliki standar, yang taat kode etik. Nah, inilah ya. Jadi diharapkan di zaman yang susah ini tetap saja nanti ada pemasukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang tantangan terbesar sekarang hampir 90% media kehilangan iklan. Kalau SPS mengatakan itu 70% anggotanya kolaps, ya. 90% iklannya habis. Habis kemana? Kalau nggak ke news agregator seperti Yahoo, Google, dan Facebook, dia juga diambil oleh katakanlah sekarang jenis-jenis media sosial baru. TikTok itu iklannya udah banyak sekali. Begitu juga misalnya Instagram. Begitu juga YouTube. Habis. Nah, jadi memang andalannya tetap adalah dari bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu Dewan Pers juga menghimbau supaya perbanyaklah iklan untuk teman-teman media ini supaya jurnalisme bermutu itu kita pertahankan. Survei Dewan Pers menunjukkan lebih dari 70% sekarang masyarakat pertama-tama mencari informasi dari media sosial. Nomor 4 baru media online, nomor 8 baru surat kabar atau televisi. Kemudian gejala yang kedua adalah masyarakat sekarang maunya mendapat informasi secara gratis. Itu hasil survei kami juga Pak Firly. Kemudian yang ketiga adalah adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku di mana khususnya generasi katakanlah disebut milenial apa, mereka itu memang sudah awam, sudah tidak kenal koran, nonton televisi males. Karena kalau dia mencari misalnya ada OTT bupati, dia nggak mencari di mana-mana, dia nyarinya di YouTube. OTT-nya berlangsung jam ini, 5 menit kemudian sudah ada di YouTube. Buat apa dia nonton TV nunggu sore? Nah, apalagi nunggu koran yang baru hadir besok. Nah, inilah gejala-gejala ya dari survei Dewan Pers bersama beberapa perguruan tinggi yang menunjukkan perjuangan pengusaha media seperti anggota JMS ini menjadi luar biasa. Ada yang mengatakan ini seperti mitos Sisyphus itu. Naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Sehingga saya juga heran bahwa banyak orang mau menjadi pengusaha media, Pak Teguh. Nah, ini ada apa ini sebenarnya? Ya kan? Sudah tahu susah untung tapi masih berani bikin media. Nah, ini barangkali gambaran juga masyarakat kita yang nekat-nekat, ya kan? Nah, jadi luar biasa dan tentu kami berharap ya nanti JMSI juga bekerja sama dengan Kementerian UMKM ya supaya diperlakukan sebagai startup. Nah, startup mendapat modal tanpa jaminan misalnya begitu ya. Karena apa? Indonesia ini membutuhkan informasi yang bermutu, Pak. Bayangkan kalau nanti setiap informasi kita itu 90% dari media sosial yang nggak ada kode etiknya, yang tidak ada suntingnya, semua sembarangan. Apalagi kalau nanti media sosial ini diatur oleh robot, ya kan? Sehingga media itu udah tidak lagi mengatakan apa yang ada, tapi apa yang sesuai dengan pesanan. Nah, inilah sebetulnya tantangan ke depan, ya kami di Dewan Pers berusaha juga ikut mendukung meskipun memang keadaan, ya perkembangan teknologi, perubahan perilaku pembaca dan kondisi pandemi ini membuat situasi semakin tidak menguntungkan. Jadi tetap semangat ya teman-teman anggota JMSI, meskipun masa depan kelihatan suram ya, apa boleh buat ya, tetap berjuang dan kami mohon juga dukungan dari Bapak Ibu yang ada di pemerintahan dan dari kalangan swasta.
Terima kasih, sekali lagi selamat untuk JMSI. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.